Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirifida Ardiani dari jurusan Teknik Industri Universitas Veneria di Buana, Surabaya. Nomor NIM 17370021, kelas 2017 malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan permintaan dan perencanaan produksi. Pendahuluan. Permintaan barang atau jasa ialah awal dari kegiatan SCM. Kegiatan produksi, pengiriman, dan perancangan produk, serta pembelian material semua mengikuti permintaan dan pelanggan. Yang kedua, kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan terhadap barang atau jasa dari pihak pelanggan. Hampir semua situasi real, besar, dan waktu permintaan terhadap barang atau jasa tidak mudah diketahui sebelum terjadi. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang berproduksi dengan sistem make to stock atau MTS, kegiatan produksi, pembelian material, dan pengiriman produk ke toko atau tempat penjualan dilakukan sebelum perusahaan tahu berapa produk yang akan dijual di masing-masing toko atau tempat penjualan. Yang keempat, sistem produksi make to order atau MTO. Beberapa aktivitas seperti perakitan akhir dan pembuatan komponen memang bisa ditunda sampai ada permintaan definitif. Namun, tetap sebagian aktivitas seperti penyediaan bahan baku dan kapasitas dilakukan atas dasar perkiraan atau ramalan. Peramalan permintaan. Peramalan permintaan yaitu kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Peramalan bisa dibuat pada tingkatan yang berbeda-beda. Kali ini gambar yang mengilustrasikan bahwa ramalan bisa dibuat dari hierarki yang berbeda. Di sini ada dimensi produk, dimensi waktu, serta dimensi wilayah. Penjelasan gambar. Pada gambar tersebut, tiap produk dibuat ramalannya untuk tiap subwilayah penawaran dengan satuan periode mingguan selama 3 bulan. Maka ada sebanyak 950 angka ramalan. Angka ini diperlukan untuk mengetahui beberapa masing-masing produk yang dapat dipasok masing-masing wilayah. Dalam kondisi keperluan lain, angka-angka tersebut perlu diagregat. Sebagai contoh, untuk keperluan pengiriman dari pabrik wilayah pemasaran X, yang diperlukan adalah total kebutuhan masing-masing produk tiap minggunya untuk keseluruhan wilayah pemasaran X. Jadi, dalam hal ini, yang diagregasikan adalah kebutuhan subwilayah X1, X2, X3, dan X4. Jadi yang diperlukan pabrik adalah jumlah kebutuhan masing-masing produk untuk semua wilayah per minggunya. Instrumen mengelola permintaan. Mengelola permintaan berarti mengubah pola permintaan sehingga memiliki pola yang lebih menguntungkan bagi supply. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh supply chain untuk mempengaruhi pola permintaan, yaitu yang pertama promosi, pricing, self management, dan deal struktur. Demand management dan ongkos-ongkos supply chain. Program promosi atau diskon pada periode-periode tertentu bisa membuat pekerjaan supply chain lebih sulit atau lebih mudah. Apabila promosi ternyata bisa menaikkan volume penjualan pada periode-periode di mana permintaan rendah, maka kegiatan supply chain pada umumnya bisa lebih mudah dilakukan karena pola permintaan yang menjadi lebih rata dibandingkan kalau tidak ada promosi. Tetapi, kalau promosi justru dilakukan pada periode di mana permintaan berada pada puncaknya, misalnya menjelang hari raya atau tahun baru, untuk produk-produk yang banyak dibutuhkan untuk hari raya dan tahun baru, maka permintaan justru menjadi lebih fluktuatif, sehingga supply chain kemungkinan akan lebih sulit untuk memenuhinya. Perbandingan keuntungan tingkat persediaan dan kekurangan. Dari contoh 3 skenario di bawah, secara umum bisa dikatakan bahwa dua cara promosi yang berbeda akan mengakibatkan variabilitas permintaan yang berbeda secara signifikan.
Di sini telah diterangkan skenario tanpa promosi, promosi Januari serta promosi April pada CV, demand, dan IR inventory. Di sini juga dijelaskan keuntungannya. Penjelasan gambar. Promosi pada bulan-bulan di mana permintaan rendah akan membuat pola permintaan menjadi halus. Sedangkan promosi pada bulan permintaannya memang tinggi akan membuat pola permintaan semakin fluktuatif. Variabilitas permintaan tersebut bisa dari koefisien variasi, seperti yang ditujukan oleh tabel di atas di mana semakin besar nilai CV berarti semakin fluktuatif permintaannya. Pada kolom CV terlihat bahwa perbedaan nilai CV tersebut pada akhirnya besar pengaruhnya terhadap jumlah persediaan yang disimpan oleh perusahaan selama 6 bulan, serta keuntungan yang diperoleh. Semakin tinggi CV, jumlah persediaan yang disimpan juga semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi CV, keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin rendah. Dari segi kekurangannya, hubungan tersebut tidak terlalu kuat. Namun bisa dilihat bahwa promosi pada bulan April membuat terjadi stock out yang jauh lebih besar dibandingkan dengan promosi pada bulan Januari. Artinya, fluktuasi permintaan juga punya andil terhadap besarnya kekurangan persediaan yang diambil perusahaan. Dari kesimpulan di atas, maka perusahaan sebaiknya tidak hanya pasif meramalkan permintaan, tetapi juga secara proaktif mengelola permintaan, supaya pola permintaan yang terjadi lebih mudah dipenuhi dan menimbulkan biaya-biaya yang lebih rendah. Ada beberapa cara instrumen yang bisa digunakan untuk mengelola permintaan promosi, potongan harga, time pembayaran, dan sebagainya. Perbedaan cara melakukan promosi atau bentuk demand, manajemen lainnya bisa membuat permintaan lebih stabil dan sebaiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila